Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat kita bisa belajar bersama lagi, yaitu pada mata pelajaran IPA. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar siklus air, tema 8 kelas 5. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengetahui manfaat air. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya siklus air. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghemat air. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh makhluk di bumi. Tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Jadi, adanya air sangat penting bagi semua makhluk hidup. Sekarang, mari kita belajar tentang manfaat air. Manfaat air bagi makhluk hidup pertama yaitu manusia. Manusia menggunakan air untuk minum, untuk masak, untuk mandi, dan masih banyak yang lainnya. Selain dimanfaatkan manusia, juga dimanfaatkan oleh hewan, yaitu untuk minum dan membersihkan tubuhnya. Tidak hanya manusia dan hewan, tumbuhan pun memerlukan air, yaitu untuk fotosintesis. Selain fotosintesis, juga untuk tempat hidupnya, misalnya tanaman teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Oke, kalian sudah tahu ya manfaat air? Pertanyaannya, mengapa air sudah digunakan untuk manusia, hewan, tumbuhan, bahkan setiap hari, tetapi air tidak habis-habis? Ya, tepat sekali, karena adanya siklus air. Apa sih siklus air itu? Dan bagaimana proses siklus air itu? Siklus air adalah proses pergerakan air yang berlangsung secara alami dan berlangsung terus-menerus. Siklus air juga bisa disebut siklus hidrologi. Proses siklus air yang pertama evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Agar lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu. Air laut, danau, sungai yang terkena matahari akan mengalami penguapan. Penguapan itu yang disebut dengan evaporasi. Tidak hanya air laut, danau, dan sungai saja yang menguap. Air yang ada di tumbuhan pun akan menguap bila terkena sinar matahari, yang disebut dengan transpirasi. Tidak hanya air laut, danau, dan sungai saja yang menguap. Lalu, uap air dari proses evaporasi dan transpirasi naik ke atmosfer, mengalami proses pengembunan yang disebut dengan kondensasi. Kondensasi menyebabkan uap air berubah menjadi butiran-butiran yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Butiran air yang diserap tanah kembali ke sungai, ke danau, yang disebut dengan transpirasi. Nah, jadi itulah perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari atmosfer kemudian kembali lagi ke bumi. Maka dari itu, meskipun air digunakan secara terus-menerus, namun tidak akan habis karena adanya proses siklus air. Meskipun air tidak akan habis karena adanya siklus air, kita harus tetap menghemat air. Gunakan air secara bijak. Adapun caranya yaitu menggunakan air secukupnya. Menutup keran bila tidak digunakan, mandi tidak terlalu lama. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Paham ya anak-anak ya? Itu adalah materi tentang siklus air. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.